Perkembangan teknologi otomotif saat ini semakin berfokus pada solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kendaraan bermotor. Mobil listrik dan mobil hidrogen muncul sebagai dua alternatif utama yang menjanjikan dalam upaya mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mobil listrik menggunakan baterai untuk menyimpan energi listrik, sementara mobil hidrogen memanfaatkan reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen dalam fuel cell untuk menghasilkan listrik dengan air sebagai satu-satunya produk sampingan. Lalu bagaimana di antaranya yang lebih baik dan lebih berkelanjutan? Prinsip kerja mobil listrik, penyimpanan dan penggunaan energi listrik yang versi energi. Dari baterai diubah menjadi arus bolak-balik oleh power inverter yang kemudian dialirkan ke motor traksi. Yang ketiga ada motor traksi, mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis melalui interaksi elektromagnetik dengan magnet permanen. Ini memutar transmisi yang akhirnya memutar roda mobil. Yang keempat, pengendalian daya dan kecepatan. Itu ada kontrol mode. Kontrol mode mengatur aliran daya dan kecepatan kendaraan. Pedal akselerator mengirim sinyal ke controller untuk menyesuaikan frekuensi daya dari inverter ke motor, memastikan efisiensi penggunaan energi. Lalu ada prinsip kerja mobil hidrogen, fuel cell electric vehicle. Yang pertama, konversi energi kimia ke listrik. Mobil hidrogen menggunakan sistem fuel cell untuk mengkonversi energi kimia dari hidrogen menjadi listrik. Hidrogen dilewatkan melalui reaksi kimia dengan oksigen, menghasilkan listrik dan air sebagai produk sampingan. Yang kedua, motor traksi. Listrik yang dihasilkan dari fuel cell diubah menjadi gerakan mekanis oleh motor traksi. Mirip dengan mobil listrik BEV, motor traksi menggerakkan roda mobil melalui transmisi. Perbandingan antara mobil listrik dan mobil hidrogen. Untuk efisiensi energi, mobil listrik lebih efisien karena tidak menghasilkan energi panas yang tidak digunakan dalam proses kinetik. Kemudian, pada mobil hidrogen menggunakan teknologi yang kompleks dan memerlukan infrastruktur pengisian hidrogen yang relatif baru dan terbatas. Dari segi infrastruktur pengisian, mobil listrik, pengisian listrik semakin luas dan mudah dijangkau, termasuk pengisian di rumah. Sedangkan mobil hidrogen belum cukup luas dan masih dalam tahap pengembangan, menyebabkan keterbatasan dalam pengisian hidrogen. Kemudian dalam emisi gas buang, mobil listrik, emisi gas buang minimal karena hanya mengeluarkan udara dan suhu rendah selama operasi. Sedangkan mobil hidrogen, emisi gas buang nih jika menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Tapi proses ekstraksi hidrogen sendiri dapat menghasilkan emisi CO2. Dalam konteks berkelanjutan, mobil listrik saat ini tampak lebih berkelanjutan karena efisiensi energi yang lebih tinggi dan infrastruktur yang lebih luas. Namun, teknologi mobil hidrogen terus berkembang dan memiliki potensi signifikan dalam masa depan, terutama jika infrastrukturnya meningkat. Keunggulan mobil listrik, sumber energi terbarukan, dapat diisi ulang menggunakan energi dari sumber terbarukan, mengurangi emisi karbon-karbon. Infrastruktur pengisian, makin berkembang memungkinkan pengisian di rumah-rumah. Efisiensi energi, lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan proses ekstraksi hidrogen. Kelemahan mobil listrik, dalam waktu pengisiannya memerlukan waktu lebih lama untuk pengisian penuh dibandingkan hidrogen. Rantai pasok baterai, proses produksi baterai dapat menghasilkan emisi tinggi. Keunggulan mobil hidrogen, jarak tempuh, memiliki jangkauan lebih jauh dan waktu pengisian cepat. Emisi nol, hanya menghasilkan air sebagai hasil samping dari reaksi kimia. Kelemahan mobil hidrogen, proses ekstraksi. Produksi hidrogen memerlukan energi tinggi, seringkali dari sumber tidak terbarukan. Infrastruktur terbatas. Stasiun pengisian hidrogen masih sedikit dibandingkan stasiun listrik. Untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi seperti yang dilakukan di Afrika Selatan, green hydrogen menjadi salah satu prioritas dalam transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership. Untuk dekarbonasi transportasi khususnya menggantikan solar nelayan, oleh sebab itu optimis peralihan penggunaan bahan bakar minyak hidrogen akan lebih berproses daripada kendaraan listrik. Salah satu faktornya disebabkan karena rantai pasok baterai kendaraan listrik masih menggunakan material yang diperoleh dari pertambangan ekstraktif, jadi perusahaan otomotif khususnya pabrikan Jepang lebih tertarik masuk ke transisi hidrogen dibanding kendaraan listrik.